Di antara 500 orang tersebut yang telah memberikan kita kuasa, maka data yang akan kita serahkan nanti yang sudah kita persiapkan saat ini terkait dengan 5.700-an donatur, dan akan kita himpun kembali untuk data yang pasti hari Kamis kita akan lakukan pendaftaran. Ya, itu diatur di Permensos ya, pasal 5 ya, tentang perizinan nantinya. Ya, Permensos pasal 5 itu tentang perizinan. Ya, jadi kita terkait dengan gugatan tersebut, kita tentunya akan menggugat. Yang utama adalah orang yang menyelenggarakan dan menampung uang tersebut gitu. Karena terkait dengan penyelenggara. Artinya siapa yang menyelenggarakan pasti terkait dengan Densu. Yang kedua juga pasti terkait dengan Agus yang pada saat itu menerima atau menampung uangnya menggunakan rekeningnya, begitu. Jadi intinya akan ada beberapa pihak yang nantinya akan kita gugat, termasuk juga Kemensos akan menjadi salah satu turut tergugat. Hal ini untuk kita menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi dari para donatur. Jadi ini juga sekaligus menguji ya tentang adanya kekosongan hukum itu. Karena sebenarnya hubungan hukum itu adalah donatur dengan penyelenggara penggalangan dana. Dan begitu juga secara paralel, sebenarnya penyelenggara penggalangan dana ini memiliki hubungan hukum dengan penerima donasi, yaitu Agus. Namun kalau secara langsung di dalam gugatan ini, kita sebagai donatur adalah berhubungan secara langsung, yaitu dengan penyelenggara, begitu. Oh, nanti akan kita sampaikan secara terbuka nanti pada saat di pendaftaran sidang berikutnya. Nggak ada, jadi mediasi itu sudah deadlock. Terjadi pada saat mediasi yang ada di Gedung Juang itu sudah deadlock. Ada dua opsi yang ditawarkan Brian pada saat itu pada saat itu dia masih kuasa hukumnya Novi. Dia tawarkan dua opsi. Yang pertama adalah uang tetap di yayasan lalu digunakan sebagai pengobatan Agus. Lalu yang kedua adalah uang di pihak ketiga untuk pengobatan Agus juga. Itu dua hanya berlaku pada saat mediasi itu. Mediasi yang ada di Gedung Juang. Nah, lewat dari itu sudah tidak berlaku. Itu sudah tidak bisa dipakai. Itu usang. Kalau kita kembali lagi ke sana, maka progres daripada penyelesaian persoalan ini justru mengalami kemunduran. Sementara kalau kita mau selesai, kita mau melakukan penyelesaian, kita harus menggunakan metode atau mekanisme yang relevan digunakan untuk saat ini. Kenapa? Karena saat ini donatur sudah ikut berperan di dalam konflik tersebut. Kalau kemarin pada saat di mediasi yang ada di Gedung Juang, itu belum ada donatur mengisi polling. Nah, sekarang donatur semua sudah ikut berperan dan sudah memberikan suaranya, memberikan aspirasinya, bahkan sudah memberikan kuasa, sudah menunjuk kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum, sehingga tidak bisa dikesampingkan atau diabaikan. Itu dia kurang lebih. Bukan gugur, justru itu yang dipakai. Justru polling itu yang akan kita perjuangkan. Oh, berarti gugatan itu ya, memilih tiga itu. Betul. Jadi gugatan itu untuk menetapkan supaya tiga hal ini, yang pertama ada diserahkan kepada Agus, yang kedua diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan, yang ketiga adalah dikembalikan kepada donatur. Tiga-tiganya ini dapat dilaksanakan, dieksekusi melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang pertama Agus, yang kedua pasti tentunya Densu sebagai pihak yang menyelenggarakan. Yang ketiga terkait dengan uang tersebut saat ini berada di mana, yaitu Novi. Yang keempat itu turut tergugat Kemensos karena dia yang memiliki aturan terkait dengan pengumpulan uang tanpa izin, begitu. Jadi Kemensos harus ikut mengawasi yayasan tersebut karena kan yang namanya yayasan di bawah pengawasan Kemensos. Turut tergugat. Jadi turut tergugat itu nantinya keterangan daripada Kemensos dibutuhkan untuk proses peradilan tersebut, begitu. Sekarang ini yang bisa menentukan untuk apa uang tersebut, mau pengobatan Agus kek, mau pengobatan siapa kek, mau ke pihak lain kek, hanya bisa ditentukan atau bisa ditetapkan oleh pengadilan melalui voting atau polling yang diambil dari para donatur. Yang punya uang sekarang donatur. Maka donaturlah yang berhak menentukan, gua punya uang sekian nih, gua mau uang gua dipakai buat A, buat B, buat C. Nah, untuk supaya keputusan atau hak untuk mengalihkan uang tersebut, maka kita harus melalui putusan pengadilan biar ada kekuatan hukumnya, gitu loh. Gini, ini saya sekaligus kasih edukasi kepada teman-teman ya. Jadi, kita kalau mengacu kepada donasi, donasi itu dari kata donor. Itu berasal dari kata donor. Donor itu adalah memberikan sesuatu hal secara sukarela terhadap sesuatu tujuan yang spesifik. Itu tuh. Jadi donasi pun harus spesifik. Makanya dalam klasifikasinya donasi itu terbagi dalam 4 hal.
Yang pertama terkait dengan donasi sosial. Yang kedua donasi pendidikan, donasi bencana alam, dan donasi lingkungan hidup. Oleh karenanya, untuk urusan Agus tersebut masuk di dalam golongan donasi sosial. Dari awal tujuan penggalangan dana tersebut sudah disebutkan, sudah diungkapkan, yaitu untuk pengobatan mata Agus. Maka seyogianya uang tersebut harus diperuntukkan juga kepada pengobatan mata Agus. Ini kan sama halnya kalau kita datang ke mall-mall, terus ada penggalangan donasi untuk harimau Sumatera misalnya. Apakah bisa uang yang sudah dikumpulkan tersebut digunakan justru untuk pendidikan? Nggak bisa. Sama dengan kita misalnya mau buat donasi untuk bencana alam, uang yang dikumpulkan nggak akan mungkin bisa untuk harimau Sumatera. Jadi donasi harus tertuju kepada sesuatu hal yang spesifik. Saya paham arahnya. Jadi kalau dari pihaknya Agus selalu mengatakan ini charity, ini adalah suatu hal yang charity, sukarela. Kita ingin sampaikan bahwa charity itu dulunya berasal dari kata caritas. Caritas itu yang berarti kebajikan tertinggi di dalam suatu agama, gitu ya. Maka akhirnya dulu diganti di zaman Yunani, kata caritas itu diganti menjadi filantropi. Jadi kata charity itu tidak boleh lagi dipakai, diganti jadi nama filantropi supaya lingkupnya lebih luas, karena charity itu hanya diperuntukkan secara spesifik untuk satu golongan. Nah, kalau kita bicara filantropi itu amal. Saya senyum sama teman-teman wartawan aja itu amal loh. Saya menikah aja itu amal saya loh. Termasuk juga dengan donasi. Nah, sekarang kita berbicara lebih mengerucut tentang donasi. Maka donasi tersebut kalau kita galang dana harus spesifik, harus tertuju kepada apa yang kita sampaikan sejak awal. Itu poinnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.